Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua guru hebat yang ada di Indonesia, terkhusus untuk peserta didikku semuanya yang luar biasa dengan segala potensi bakatnya. Baiklah, kali ini Ibu Anita Ekawati bersama rekan saya Bapak Aprizal Effendi akan berkolaborasi tentang bahan ajar kategori referensi materi. Di sini kami mengambil judul alat dan mekanisme pencernaan makanan pada manusia untuk mata pelajaran biologi kelas 11 fase F tingkat SMA. Capaian pembelajaran elemen pemahaman biologi. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi, seperti transport membran dan pembelahan sel. Peserta didik menganalisis keterikatan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Peserta didik memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan, dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik kelas 11 MIPA mampu menjelaskan urutan alat-alat pencernaan pada manusia dengan benar. 2. Peserta didik kelas 11 MIPA mampu menjelaskan mekanisme pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini penjelasan dari teman-teman kalian mengenai alat-alat pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Doneri Sandi. Nama saya Zahra Tarika Ramadhani. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang saluran pencernaan makanan pada manusia. Saya akan memulai terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah rongga mulut atau cavum oris. Yang kedua itu faring. Yang ketiga itu laring. Yang keempat itu kerongkongan atau esofagus. Yang kelima itu lambung atau ventriculus. Nah, ventriculus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ventriculus cardiac, yang kedua ventriculus fundus, yang ketiga ventriculus pilarus. Nah, kemudian ada yang namanya usus halus atau intestinum. Intestinum ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama intestinum duodenum, yang kedua intestinum jejunum, yang ketiga intestinum ileum. Nah, kemudian ada yang namanya usus besar atau kolon. Kolon ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kolon ascendant, yang kedua kolon transcendent, dan yang ketiga itu adalah kolon descendant. Kemudian ada yang namanya rektum, dan yang terakhir adalah anus. Dan jika dibalik, yaitu anus, rektum, kolon descendant, kolon transcendent, kolon ascendant. Dan intestinum ileum, intestinum jejunum, intestinum duodenum. Lalu ventriculus pilarus, ventriculus fundus, ventriculus cardiac. Lalu
esofagus, laring, faring, dan yang terakhir kafum oris. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gapri Dwi Putra dari kelas 11 MIPA 3 dan teman saya Ahmad Farel dari kelas 11 MIPA 3. Farel, kamu tahu gak urutan saluran pencernaan itu ada apa aja? Nggak tahu tuh Gap, memangnya ada apa aja? Ada banyak sih. Kamu tahu gak cara menghafalnya agar lebih mudah? Gimana tuh Gap? Ini Rel, ingetin ya. Kafum oris, faring, laring, esofagus, ventriculus, cardia, fundus, pylorus, intestinum, duodenum, yeyunum, ilum, kolon, ascendent, transcendent, descendent, rectum, anus. Itu saluran pencernaan. Gimana nih Rel? Kamu udah bisa apa belum? Udah tahu dong Gap. Gimana kalau kita nyanyi bareng? 1, 2, 3. Kafum oris, faring, laring, esofagus, ventriculus, cardia, fundus, pylorus, intestinum, duodenum, yeyunum, ilum, kolon, ascendent, transcendent, descendent, rectum, anus. Itu nama saluran pencernaan. Gap, aku kan baru tahu nih, bagaimana kalau kita tanya jawab untuk lebih lancar. Boleh tuh Rel. Jadi gini Gap, apa lanjutan dari intestinum kalau ke atas? Nah, kalau ke atas urutannya itu ada pylorus, fundus, cardia, ventriculus, esofagus, laring, faring, dan kafum oris. Nah, kalau kamu tahu gak Rel kalau bawah urutannya apa aja? Tahu dong, ada duodenum, yeyunum, ileum, kolon, ascendent, transcendent, descendent, rectum, dan anus Gap. Wih, keren banget tuh Rel. Gimana kalau kita ajak teman sekelas nyanyi bareng? Ide bagus tuh Gap. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng. Satu, dua, tiga. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari nama saluran pencernaan dengan mudah, jangan lupa like, Comment dan subscribe. Lambung atau yang dikenal dengan istilah ventriculus. Setelah bulus melewati faring, laring, esofagus, bulus akan bergerak ke ventriculus disebabkan oleh gerak peristaltik. Kehadiran bulus di ujung esofagus atau pangkal ventriculus menginisiasi dinding dalam ventriculus bagian kardiak untuk mengsekresi getah lambung seperti HCl. Bulus yang asam menuju fundus menstimulasi pepsinogen menjadi enzim pepsin. Dinding fundus akan mensekresikan enzim renin. Nah, di sini HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman pada bulus sehingga menyebabkan menurunnya pH ventriculus atau asam. Kelenjar getah lambung mengeluarkan asam lambung yang mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan mukosa. Di ventriculus tidak ada pencernaan karbohidrat.
Apa yang terjadi pada lobus atau kimus ketika berada di duodenum? Makanan atau yang kita namakan lobus atau kimus yang berasal dari ventriculus, tepatnya bagian pilorus yang bernuansa asam, akan merangsang dinding duodenum untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolecistokinin. Kolecistokinin ini akan merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu. Kerjasama antara kelenjar empedu kemudian sekretin merangsang pankreas agar mengeluarkan getahnya. Pencernaan kimus atau lobus dibantu oleh kelenjar pankreas. Jadi ketika kimus ini berada di duodenum, ia juga selain melibatkan enzim-enzim yang ada pada dinding bagian dalamnya, ia juga dibantu oleh kelenjar pankreas atau yang merupakan kelenjar endokrin. Fungsinya pertama itu adalah mengeluarkan hormon insulin untuk menjaga kadar gula darah. Yang kedua, mengeluarkan enzim lipase, kemudian mengeluarkan enzim amilase, dan juga mengeluarkan natrium bikarbonat untuk menetralkan makanan. Anak-anak yang berbahagia, proses pencernaan kimiawi yang terjadi di duodenum itu melibatkan organ-organ pencernaan seperti organ hepatika bersama kelenjar kantung empedu dan juga kelenjar pankreas. Adapun fungsi dari kelenjar empedu, ia mengeluarkan bilus. Bilus itu merupakan cairan berwarna hijau kekuning-kuningan yang mengandung air, garam-garam empedu, zat warna empedu yang dinamakan bilirubin dan biliverdin, kolesterol, dan elektrolit. Lantas, apa peranan organ hepatika ini pada pencernaan kimiawi kimus ketika berada di duodenum? Fungsinya adalah yang pertama, mengeluarkan cairan empedu yang dinamakan sebagai bilus untuk mengemulsikan lemak. Yang kedua adalah untuk mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya sebagai cadangan energi. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah mengubah kelebihan asam amino menjadi urea. Fungsi yang keempat, menyimpan zat besi dan vitamin tertentu. Dan yang kelima, fungsi organ hepatika ini adalah untuk menawarkan racun dan zat-zat berbahaya bagi tubuh. Apa fungsi yeyenum? Yeyenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan lobus atau kimus yang belum tuntas dari duodenum. Selanjutnya, ketika lobus atau kimus berada pada yeyenum, maka dinding yeyenum akan mengeluarkan beberapa enzim.
yaitu enzim disakaridase, kemudian enzim dipeptidase dan aminopeptidase, dan yang selanjutnya adalah enzim enterokinase. Apa fungsi enzim disakaridase ini? Enzim ini fungsinya adalah untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Disakarida dan monosakarida ini perlu diketahui bahwa ini adalah bagian atau macam dari karbohidrat yang dibagi berdasarkan gugus gulanya. Adapun enzim yang termasuk dalam enzim disakaridase ini ada 3 macam, yaitu pertama maltase, yang kedua sukrose, dan yang ketiga laktose. Apa fungsi enzim maltase ini? Enzim maltase ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrose fungsinya adalah untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, enzim laktose fungsinya adalah untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu, apa fungsi enzim dipeptidase dan aminopeptidase? Enzim ini berfungsi untuk mengubah dipeptida menjadi asam amino. Lantas, enzim selanjutnya yang ada pada dinding yayenum yaitu enterokinase. Enzim ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi enzim tripsin. Anak-anak yang berbahagia, bagian ketiga dari intestinum adalah ileum. Di dalam ileum terjadi penyerapan zat-zat makanan yang sudah berupa monomer atau molekul sederhana. Penyerapan dilakukan oleh kapiler darah. Yang dinamakan molekul sederhana tadi itu sudah berupa monosakarida. Lalu, asam lemak dan gliserol ini diangkut oleh pembuluh limfa. Perlu diketahui bahwa asam lemak dan gliserol ini adalah molekul sederhana dari lipida atau lemak. Berikutnya, adanya pili itu meningkatkan 600 kali bidang penyerapan atau absorpsi. Lalu, dinding dalam usus halus ini memiliki 2 lapis otot. Apa fungsi 2 lapis otot polos ini? Fungsinya adalah untuk mendorong makanan yang tidak tercerna ke kolon. Perlu juga bahwa semua pencernaan kimiawi yang dialami oleh thymus yang terjadi di seluruh usus halus atau intestinum, mulai dari bagian duodenum, yeyunum, hingga ke ileum, membutuhkan waktu lebih kurang 6 jam. Ya, ini adalah video bagaimana makanan ketika dimasukkan melalui kafung oris mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi hingga ia berhasil keluar
di bagian saluran atau alat-alat pencernaan makanan manusia. Anak-anak yang berbahagia, adapun daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan bahan ajar ini berupa buku cetak dan internet. Buku cetak yang kami gunakan ada pertama Imaning Tias SA tahun 2017, yang kedua Lestari ES dan Kristina tahun 2009, yang ketiga Pratiwi DA dan kawan-kawan tahun 2017, kemudian Pujianto S tahun 2017, dan yang terakhir Suwarno tahun 2009. Anak-anak yang berbahagia, daftar pustaka yang kami gunakan selain buku cetak juga yang kami jadikan acuan yaitu dari internet. Itu ada linknya, itu yang kami ambil linknya yaitu dari youtube.com/. Ini yang kedua adalah dari YouTube juga, yang ketiga dari YouTube, dan yang keempat dari YouTube. Link-link ini kami jadikan sumber untuk melengkapi konten dalam pembuatan bahan ajar ini. Terima kasih telah menonton video bahan ajar kami. Salam dan bahagia dari kami, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton video bahan ajar kami. Salam dan bahagia dari kami, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.